Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka anta ja'alani min ibadika salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husnit talaqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqomati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha menyaksikan. Semoga hati bapak-bapak, ibu-ibu terpaut dengan cinta mahabbah kepada Rasul dan mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita kemarin sudah memasuki di dalam kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah tentang permasalahan zikir. Zikir itu ada dua perkara. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan berzikir hatimu akan menjadi tenang. Jadi harus terpaut antara ucapan dan mengingat-ingat dua perkara itu. Kenapa sih harus disebut-sebut terus? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, disebut-sebut dalam hati baik secara syir maupun dizaharkan, itu mampu menumbuhkan rasa cinta. Cinta ini yang terpaut kepada Allah semata dalam bentuk pengagungannya kepada Allah akan menghantarkan seseorang menjadi ringan. Tatma'innul qulub, hatinya menjadi tenang. Apapun yang terjadi, lagi kena musibah, tenang saja, ada Allah. Tapi kalau orang gak cinta, gak ada keyakinan sedikit pun. Sedikit aja kena masalah, kayak kambing celeng, ya, oleng dia, gak punya pegangan, gak punya sesuatu yang bisa menenangkan jiwanya. Maka tanya, seberapa jauh saya mengingat-ingat dengan berzikir? Kemarin kita kan ngomongin sebelum tidur, bacalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Maka pada saat itu gugur dosa-dosanya. Luar biasa kan? Kita disuruh sebelum tidur kita benar-benar setelah wudhu. Upayakan sebelum tidur kita berwudhu. Jangan dalam keadaan, apalagi punten amit-amit dalam keadaan junub. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena itu sama saja dengan bangkai. Kita itu dimatikan sebenarnya pada saat tertidur itu. Makanya kita harus ingat bahwa kita benar-benar harus menjaganya. Nah, kita lanjutkan zikir. Bab zikir ini belum selesai. Wa fihil istighfaru wajtinabul lagwi. Termasuk zikir adalah istighfar, memohon ampunan dan menjauhkan diri dari la manfaata fihi fi dini wa dunya. Menjauhkan diri dari hal-hal yang melenakan. Apa itu? Yakni pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat pada agamanya.
tidak ada manfaat pula pada dunianya. Ayeuna tingali orang kebanyakan ketemu latah ngobrolin artis, ngobrolin tokoh politik, padahal manehna urusan kenal juga henteu, ngajedog deui kita. Bahasana naonnya? Ngahuleng lebih lagi. Duduk diem di warung ngobrolin macem-macem. Yang diobrolin ya bukan urusannya. Si anu, dikasih bombastis lagi, seolah-olah paling tahu dan paling kenal, paling deket. Padahal gak ada urusannya. Hilangkan sekarang. Para jemaah Baitul Anwar yang saya cintai, tinggalkan itu. Masukkan pada zikir. Karena mulut ini paling jahat. Hal yang sia-sia itu banyak dilakukan oleh mulut ini. Karena mulut inilah orang-orang bisa terluka. Orang-orang bisa membekas. Wal Qur'anu afdalu min sa'iri dzikri. Membaca Al-Qur'an adalah yang paling utama dari seluruh zikir. Wa huma afdalu minad du'ai haitsu lam yashra'. Membaca Al-Quran dan zikir lebih utama daripada berdoa sekiranya berdoa belum disyariatkan. Saya masih ingat ya, Bi, pasien atau wiridan Bi zikir biasa diamalkan. Kata Abi, dir baca Quran itu adalah zikir yang paling tinggi nilainya. Sekarang kita tanya, dalam sehari baca Quran tuh? Hah? Oh baca tuh, alhamdulillah. Iya, 1 ayat 2 ayat nggak apa-apa, ya baca Quran. Ingat ya, itu mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat disebut di sini. Kumpulan dari mukjizat seluruh nabi. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim potong-potong, cacah-cacah, taruh di pinggir sana, taruh di pinggir bukit sebelah sana, tiba-tiba semua tubuh menyatu dari burung itu. Mujizat. Nabi Musa, laut terbelah. Mana wasalwa. Ini Nabi Muhammad diberikan untuk sampai akhir zaman dan ada di depan mata bapak-bapak, ibu-ibu. Maukah membacanya? Setelah membacanya, maukah mempelajarinya? Maukah mempelajari tafsirnya? Maukah mempelajari tiap-tiap huruf yang dipelajari itu adalah bernilai pahala. Naon mau cari pahala di pasar anyar tah aya. Ada di depan rumah. Tapi ku naon teh dibaca. Malah ulin ke pasar anyar. Makan soto di bulan Ramadan deui. Belegug. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau kita pikir ya, sekarang baca Quran itu adalah termasuk di dalamnya adalah zikir yang paling utama. Oleh karena itu baca Quran. Ini mau bulan Ramadan, sekarang Sya'ban, 27 hari lagi Ramadan. Mudah-mudahan usia kita sampai, ya Allah, bahagia hati ini kita bisa bersama-sama ya. Masya Allah, bahagia kita kalau udah di bulan Ramadan itu. Nah, di situ gebiarnya BCA. Gebiarnya itu. Mau nggak mau pahala ganjaran berlipat-lipat toh. Baca Quran. Baca Quran. Supaya pahalanya benar-benar bisa mengimbangi. Iya mah sudah banyak dosa, doa tara, sholat tara, puasa tara, zakat komo, infak, apalagi. Mau jadi apa? Sekarang mau nggak mau, udah kumpulin. Sekarang gimana caranya? Tobat dulu di bulan Sya'ban, bulan Rajab, baca istighfar Rajab. Kan ada di buku Majmu'atul Aurat tuh. Yang dibagikan dulu, baca istighfar Rajab.
Baca doa-doanya. Itu adalah kumpulan doa-doa dari Quran, dari hadis. Masya Allah. Mudah-mudahan kita banyak mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alzimil haditha bi'amalil khairi wa illam taf'al. Rutinkanlah selalu untuk berbicara tentang perbuatan-perbuatan kebaikan meskipun engkau belum melakukan perbuatan baik itu. Rutinkan. Aduh, saya pengen, niat saya pengen ngaji nahwu sorob, saya pengen baca bisa mengi'rab, walaupun belum dilakukan karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Apa sebab? Karena niat-niat baik itu sudah dicatat sebagai amalan, sehingga nanti akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada tempat tujuannya itu. Dulu saya pengen begini dan begitu. Masih ingat kita bangun madrasah? Masih ingat ya, di masjid ini? Iya teh pengen hoyong bangun madrasah. Ngobrol sama almarhum Bapak Badri. Baik sekali orangnya. Ini kita harus membangun. Baik. Terlaksana toh? Diwujudkan. Jadi itu akan memperkuat azam, memperkuat semangat untuk berbuat kebaikan. Ayana bapak-bapak, ibu-ibu pengen umroh, pengen ngobrolin aja umroh sambil berdoa. Tahu-taunya jereng aja berangkat. Dari mana duitnya? Dari Allah. Itu dari saha, dari anak, dari Allah. Nanti digerakin hatinya. Doain gitu ya. Mudah-mudahan hatinya itu tergerak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita berangkat haji. Kemudian wa idza hadatsat nafsuka bi syarrin fa'zam ala tarki dzalika lillahi ta'ala. Jika hawa nafsumu berbincang tentang keburukan, maka teguhkanlah hati ini untuk meninggalkan itu semua karena Allah Ta'ala. Kemarin kita ngomongin soal bab taubat ya, agak serem sih ngomongnya kemarin ya, tentang taubat, banyak dosa. Ketika hawa nafsu ini ngajakinnya tetap benar. Di dalam tubuh manusia itu ada 4 jenis bisikan. Ini diapalin ini, supaya kita sama-sama tahu. Pertama, khatir ilahiyah, bisikan dari ilahi yang namanya memperkuat basirah. Cirinya adalah bahwa itu prinsipnya semua akal manusia diberikan yang sama di dalam hati. Mau dia orang begitu baru lahir, semuanya punya. Apa itu? Yang berasal dari ilahi. Ngajak bebener. Kalau ditanya orang kafir, orang ateis, dirinya dalam keadaan yang tidak mengenal Tuhan dan menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dia itu menyiksa dirinya, menyiksa batinnya. Karena sesungguhnya batin ini inginnya menuntut diri ini untuk selalu berdekatan kepada Allah. Maka bayangkan jika seseorang menjauh dari Allah dengan berbuat maksiat, berbuat dosa, sehingga dapat kesialan daripada dosa yang kita lakukan, yaitu matinya hati. Nauzubillah min dzalik. Apa jadinya kalau kita memperturutkan itu? Yang kedua, khatir malaikat mulhim, bisikan dari malaikat yang memberikan ilham. Ini sama mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, khatir nafsiyah. Nah ini hawa nafsu, bisikan hawa nafsu. Nafsu itu diciptakan oleh Allah. 2 pada tiap-tiap manusia itu, akal dan hawa nafsu. Nabi Isa berkata, wahai murid-muridku, perlakukan nafsumu seperti kamu memperlukan kuda tunggangan.
dikasih makan yang nggak bener, kalau jalan kudu diikat, kalau udah sampai diikat, dikendalikan oleh dirinya. Maka tujuan kita di dalam kehidupan ini adalah mengendalikan hawa nafsu. Karena nafsu kecenderungannya leha-leha, mau enaknya, mau tergesa-gesa, sukanya sama keindahan aja. Melihat perempuan lewat, sweet. Oh, lihat tuh kerjaannya. Jalan sama istrinya, matanya kemana? Melengos. Pah, lihat apa sih? Enggak, itu ada tong sampah di situ. Padahal nggak ada apa-apa. Mata tidak dijaga, Masya Allah. Nafsu akhirnya syahwat. Berapa banyak yang celaka karena pandangannya memperturutkan hawa nafsunya. Terjadi perzinahan, terjadi perselingkuhan, terjadi kerusakan. Akibat apa? Akibat dirinya tidak bisa menjaga diri, menjaga nafsunya. Ibu-ibu, bapak-bapak harus hati-hati sama nafsu. Nafsunya disalurkanlah dengan baik. Ya, yang disebut nafsul mutmainah dengan cara yang halal. Nabi Yusuf digoda sama Siti Zulekho. Aduh, Siti Zulekho tuh ya cantik, minta ampun. Kayak saya udah ngeliat aja ya. Cantik. Dua-duaan kamar dirayu. Begitu dirayu, tidak, padahal dalam hatinya sebagai pemuda yang tampan, cakep, fisik masih bagus, diajak begituan, sesuatu yang tidak mungkin dia hanya takut kepada Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Kalau kita, hayu, kacau. Coba pikir, apa yang terjadi? Jangan dipikir Nabi Yusuf luar biasa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, bejat kabeh. Malah maaf punten-punten, mak gembrot juga di sampai mata sampai kurang, Masya Allah. Mudah-mudahan kita nggak bisa. Kita jauhkan diri kita dari maksiat. Makanya tundukkan pandangan ini. Ketika berbicara dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, tundukkan pandanganmu. Sekarang ini kita ada di zaman akhir zaman begini, di mana laki-laki perempuan bergaul di kantor, di tempat yang lain. Tetapi bagaimana kalau kamu tidak mengendalikan matamu, tidak menundukkan pandanganmu, kamu pandang dengan penuh syahwat? Wajar kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wajar kalau akhirnya melanggar batas. Fa inna Allah Ta'ala idza lam yaqdi 'alaika bi ityani dzalika syarril ladzi hadatsat bihi nafsuka katabahu laka hasanatan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala apabila tidak memastikan takdirnya atasmu dengan melakukan kejahatan itu, yang hawa nafsumu telah mengajak untuk melakukannya, niscaya Allah menuliskan untukmu satu kebaikan. Mau dapat pahala, tinggalkan. Dosa karena nafsu kemarin kita udah bahas ya, masih bisa dicari ampunannya. Tapi dosa karena kesombongan hampir tidak mungkin ada ampunannya. Makanya jaga nafsu ini. Diusirnya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga karena setan. Setan itu ketika diusir oleh Allah, pergi. Lantas, ya Allah, demi menjaga kemuliaan-Mu, aku terima. Tetapi ya Allah, demi kemuliaan-Mu pula, aku minta ditangguhkan waktuku hingga hari kiamat untuk aku perdaya anak cucu Bani Adam. Itu janji setan. Makanya inna syaitona lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata, jangan dideketin. Jadi kalau orang
mending khawatir, takut yang menjaga dirinya, dia nggak putus wudhu. Saya belum bisa tuh, karena sebentar-sebentar ya begitu, buang angin, wudhu deh, makannya banyak, aduh dasar. Dah ya, jadi bapak-bapak, kalau kita lihat di sini, mari kita sama-sama jaga diri, ya. Kita lanjutkan pada cabang iman yang selanjutnya. Wasalasuna tatahhuru hisab. Ke-30, mensucikan diri secara indrawi. Nah, ini kita ngomongin indrawi. Aibil wudu'i wal gusli wa izalatin najasah, yakni dengan cara berwudu dan mandi serta menghilangkan najis. Ini dijaga nih. Sekarang kan kalau kencing gitu ya, kita maunya buru-buru aja. Komo lagi bawa mobil dah. Sampai di kilometer masih di jalan tol layang Jakarta Bandung. Kapan turunnya? Ini udah kebeletnya. Begitu buru-buru ngecerat kemana-mana. Makanya bawa sarung, ya, bawa celana dalam ganti. Ini najis sudah ngecelak kemana-mana, dipakai sholat. Kita mau menghadap Zat yang maha suci, maka kesuciannya harus dijaga. Susah. Kadang-kadang bawa tisu. Ini cukup ceprat. Memang zaman sekarang ini zaman serba praktis. Saking praktisnya tidak memperhatikan daripada sisi najis, dari sisi agama. Kencing, semuanya pada berdiri, ya toh? Sulit. Tempatnya memang disediakan seperti itu. Wahukman, dan secara maknawi, ai bil khitani wa izalati sya'ri, yakni dengan berkhitan, menghilangkan bulu rambut, minnal ibti wal anati wa syafataini wa zufri wa rihil karihi, yakni dengan berkhitan, menghilangkan bulu rambut, terdiri dari bulu ketek, bulu kemaluan, bulu yang melebihi bibir, kumisnya panjangnya menutup mulut kabeh. Begitu makan nasi nempel, diajak ngomong nempel, dia nggak ngerasa nempel, geuleuh. Menggunting kuku dan menghilangkan bau yang dibenci, tidak sedap. Ini adalah hal yang dimaksud dengan mensucikan diri secara indrawi, karena itu ada hubungannya dengan malaikat mau mendekat, dengan hal-hal dengan visi kita, yaitu akhirat. Gimana jalannya kalau kita tidak menjaga penampilan? Orang Islam itu harus bersih. Coba baca di dalam riwayat-riwayat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenggotnya rapi, bulu keteknya juga, walau alam ya, saya juga kan itu menurut hadis ya. Ini kan dari hadis-hadis ya. Bulu kemaluan. Ada yang belum dikitan di sini? Bapak udah dikitan? Oh, Mang Adul sudah. Oh, Pak Harom, ini mah tunjuk-tunjukkan wae. Dikitan itu ternyata untuk kesehatan baik, menghindari dari kanker. Angka kanker serviks tinggi itu karena di negara-negara barat tidak berkhitan, karena di sana mengandung bekas-bekas sisa-sisa daripada kencing. Apalagi punten kebiasaannya, nah itu karena nggak bisa jaga nafsu, berhubungan dengan berganti-ganti pasangan udah biasa di sana, kayak binatang saja. Dalam Al-Quran disebutkan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu yafqahuna biha wa lahum adzanu la yasmauna biha
walahum a'yunu la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah kuciptakan neraka jahanam dengan kebanyakan isinya adalah dari bangsa jin dan manusia. Mereka punya mata tidak melihat, mereka punya telinga tidak mendengar, mereka punya hati tidak memperhatikan. Tak lebihnya mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi dari binatang ternak. Ya begitu, ganti-ganti pasangan, nggak memperhatikan kebersihan, nafsu diikutin, hancur. Gonta-ganti pasangan, makanya terjadilah infeksi HIV/AIDS, human papilloma virus yang menyebabkan kanker serviks. Coba pikir sama kita, bapak-bapak, ibu-ibu, Islam itu adalah agama yang luhur, yang menghendaki kebersihan dan kebaikan bagi umatnya. Maka dengan mematuhi syariat Islam, kita akan bisa selamat dunia wal akhirat. Wa alaika bil iktisali fi kulli yaumi jum'ah. Engkau mesti mandi di setiap hari Jumat. Waj'alhu qabla rawahika ila sholatil jum'ah, dan lakukanlah mandimu sebelum engkau bergegas menuju sholat Jumat. Wa idza tasalta fanwi fihi annaka tuaddi wajiban fa innahu qad warada fi sahihi anna guslal jum'ati wajibun ala kulli muslimin. Tuh. Apabila engkau mandi, berniatlah di dalamnya bahwa engkau sedang menunaikan kewajiban, karena sungguh telah dipastikan dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya mandi Jumat diwajibkan bagi setiap muslim. Ini mah yang diingat malam Jumatnya, weh. Kang mau kemana? Amal soleh ya. Amal soleh suami istri. Amal solehnya weh. Tapi nggak diperhatikan kebersihannya. Tidur dalam keadaan junub berdua. Dalam keadaan seperti itu. Bagaimana datangnya malaikat mau menghampiri? Coba pikir sama kita. Wa qad warada ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqun ala kulli muslimin ayyaktasila fi kulli sab'ati ayyamin, dan telah diberlakukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak kewajiban bagi setiap muslim adalah mandi dalam setiap 7 hari 1 kali, yaitu mandi Jumat. Ya, ini ada udah pakai celana jeans, sudah belel, bau asem, ya, mandi tara, sikat gigi tara, rambut dibasahin aja, pergi kuliah, begitu ngobrol mau pingsan saya. Coba, tidak ada kebersihannya sama sekali. Wah, mau mengikuti gaya hidup orang barat mah, maaf ya, orang bule itu kalau udah dideketin bau. Bukan rasis ya, memang bener, ya, bau. Kenapa? Ya itu, cuman pakai minyak kocrak. Mandinya tahu 2 minggu sekali kali. Di Indonesia tuh panas, di sana tuh dingin. Mau ngikut-ngikutin gaya barat? Jangan. Kita orang Islam, apalagi di Indonesia, mandi 2 kali sehari, mandi pagi, mandi sore. Kenapa? Keringetan, bawa ketek kemana-mana. Ya. Fatujma'u bainal haditsaini biguslil jum'ati, maka dapat dipadukan antara 2 hadis tersebut, kesimpulannya untuk mandi Jumat. Apabila engkau hendak tidur, nah ini dia. Wa idza aradta an tanama wa anta junubu fatawadda
fa innal malaikata la taqrubul junuba illa ayatawaddoa kamala taqrubu jifatal kafiri. Apabila engkau hendak tidur sementara engkau sedang junub, maka berwuduklah, karena sungguh malaikat tidak akan mendekat pada orang yang sedang junub kecuali ia berwudu, sebagaimana malaikat tidak akan mendekati bangkai orang kafir. Alhamdulillah min dzalik. Hanya maaf punten, setelah melaksanakan tugas seorang istri, seorang suami melaksanakan tugas ya sebagai seorang suami dan istri, maka segeralah berwudu ya, berwudu, setelah itu tidur ya, sehingga dengan demikian kalau bagus lagi langsung mandi gitu. Supaya apa? Supaya kebersihannya itu tetap terjaga. Fa iyyaka an tanzula nafsaka bitarkil wudu'i fil janabati manzilata jifatil kafiri fi bu'dil malaki minhu. Hati-hatilah engkau merebahkan dirimu tidur dengan meninggalkan berwudu dalam kondisi junub. Hati-hati kedudukan bangkai orang kafir dalam hal menjauhkannya malaikat dari yang ngerinya pada saat keadaan seperti itu kita cabut nyawanya. Nauzubillah min dzalik. Wa fihi ayat tatahhuri ijtinabu najasat, dan di dalamnya yakni termasuk bersuci adalah menjauhkan dari bermacam-macam najis. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dijelaskan, tanazzafu fa innal islama nazifun. Bersihkanlah diri kalian karena sesungguhnya Islam itu bersih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun. Nabi bersabda, sunnah fitrah itu ada 5. Al-khitanu, berkhitan, wal istihdadu, memotong bulu kemaluan, wa qusus syarribi wa taqlimul azfari wa natful ibti, rawahu syaikhani. Menggunting kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Asy-Syaikhani. Daripada ngobrol ngalur ngidul di masjid, cabutin bulu ketek. Bener kan? Lagi ngobrolnya ngobrol bola, ngobrol infotainment. Udah di pojok sono diem cabutin ketek ngahuleng, cetak, alhamdulillah hiji. Cetak pahala. Karena itu adalah termasuk pahala. Gitu. Ya teuing-teuingan atuh ieu kan bercanda ya. Nyabutnya jangan di masjid atuh. Nya di imah tuh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, wal hadi wassalasun, ke-31 satsrul aurati wa ghaddul basari. Ke-31 menutup aurat dan merendahkan pandangan mata. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhulul hamama bighairi izarin, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah masuk ke dalam kamar mandi tanpa bersarung. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan perawi lainnya. Artinya jangan telanjang bugil. Ya. Makanya zaman dulu saya bingung gitu. Waktu kecil saya waktu itu SD.
baru pindah ikut bapak ke Jambi. Di Jambi itu ikut ngajinya di Guru Ishak di Masjid Ar-Raudhah. Terus ada tuh, saya lihat ustadz-ustadznya lagi mandi di sumur gitu ya, mandinya di tempat terbuka tapi pakai sarung gitu. Oh, ini maksudnya benar-benar menjaga pandangannya itu, dijaga benar. Wa iyyaka antab ruza fakhidaka hatta yura minka wala tanzur ila fakhidhi hayyin wala mayyitin. Hati-hatilah engkau memunculkan pahamu hingga dapat terlihat darimu, dan janganlah engkau memandang paha orang yang hidup, dan jangan pula melihat paha mayit. Eta ayeuna mah perlomba-lomba eta teh model belahannya sampai paha dipeperin tuh, ditingali sampai orang ngacai. Aduh ya Allah, kerja pakai bajunya pakai rok yang ketat pendek, paha kelihatan kemana-mana. Terus begitu kita udah mau jaga pandangan, ke sebelah sana katingali, ke sebelah sini katingali, merem urang tah. Mau lari kemana deui tah? Aduh ya Robbi. Jadi memang benar kita harus jaga pandangannya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, bab tentang mata ini kita harus jaga pandangan ya. Pandangan ini harus dijaga karena ini ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jangan dikira Allah tidak melihat. Allah ya samiun ya basirun. Ketika kita tidak melindungi mata kita, pandangan kita tidak tundukkan. Nah, nasihat Nabi Isa nih. Wa fi hadzal ma'na dzukira an Isa shalawatullahi alaihi iyakum wa nazrata fa innaha tazra'u fil qalbi syahwata wa kafa biha li sahibiha fitnah. Dan mengenai pengertian ini dituturkan dari Nabi Isa alaihissalam. Takutlah kalian akan pandangan, karena sesungguhnya pandangan itu dapat menaburkan di dalam hati suatu syahwat, keinginan nafsu, dan tercukupi dengan sebab pandangan itu bagi pelakunya suatu fitnah, cobaan. Perselingkuhan yang terjadi di atas dunia karena dari mata turun ke hati. Pandangan pertama, cinta pada pandangan pertama. Sungguh mama, apa papa? Aku mau minta izin mama, kenapa? Aku jatuh cinta karena pandangan pertama. Langsung kata ibunya, ambil panci, dikelepak kepalanya, kelepak kayak benjol dah sudah. Apa sebabnya? Tidak bisa menjaga pandangan. Suka pandangan yang indah-indah, tapi kalau kita melihat dengan penuh syahwat jadi dosa. Nauzubillah min dzalik. Makanya mata kita itu harus dijaga. Berhati-hatilah kepada laki-laki yang tidak menjaga pandangannya, karena dia bagaikan buaya darat ya. Anak remaja diperkosa, nauzubillah min dzalik. Perselingkuhan terjadi di mana-mana, tidak ada lagi batas kerusakan akhlak di mana-mana. Dosa-dosa zina yang termasuk dosa besar ini, maka membawa kesialan ya. Maka kalau ada satu lingkungan yang punten 40 rumah itu dampaknya ya. Makanya dijaga benar lingkungan kita, terutama anak-anak kita. Nih dunia handphone sekarang, hati-hati.
Ibu-ibu harus punya kunci. Bagaimana menguncinya? Handphone. Handphone itu hati-hati. Ada kuncian untuk khusus anak-anak. Jangan dikasih nonton TikTok segala macam, tahu-taunya gambar porno dan lain sebagainya. Nauzubillah min zalik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.